Kuliah kerja nyata merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa UNES dengan beban 4 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester 7 atau ketika mahasiswa sudah menempuh dan lulus 85 SKS dan dibuktikan dengan rekam riwayat akademik. Pada posisi tersebut, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa diharapkan sudah cukup untuk berperan aktif dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Setelah syarat SKS mencukupi, mahasiswa diharuskan melakukan pemesanan KKN secara online di portal KKN www.unes.ac.id. Data dari pemesanan tersebut digunakan Pusbang KKN untuk memploting mahasiswa dan dosen pendamping lapangan. Satu hal yang paling penting adalah mahasiswa harus melakukan pengambilan mata kuliah KKN di kartu rencana studi. Jika tidak, maka dosen pendamping lapangan tidak bisa memberikan nilai sehingga kegiatan KKN yang mahasiswa lakukan benar-benar pengabdian tanpa pamrih. Ketentuan lainnya menyesuaikan skim KKN yang dipilih. Khusus skim KKN UNES bersama melawan COVID atau yang disingkat KKN UNES BMC memiliki syarat lain yang harus disertakan, di antaranya surat pernyataan kesediaan, surat izin orang tua, dan surat izin dari RT yang diketahui oleh RW domisili mahasiswa. Setelah tahapan administrasi selesai, maka tahap berikutnya adalah plotting kelompok KKN beserta dengan dosen pendamping lapangan. Segera setelah diploting, kelompok mahasiswa berkoordinasi dengan dosen untuk merancanakan program kerja, baik program kerja individu maupun program kelompok secara daring. Seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa dikarenakan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi, mengharuskan banyak kegiatan akademik yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Salah satunya adalah KKN UNES bersama melawan COVID atau KKN UNES BMC. Dasar utama kegiatan ini adalah menjaga kesehatan dan keselamatan mahasiswa. Maka teknis atau aturan pertama adalah kegiatan KKN UNES BMC ini dilaksanakan di rumah atau domisili masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa tidak perlu melakukan pergerakan yang berpotensi tertular virus COVID-19. Aturan yang kedua adalah pelaksanaan program kerja sebagian besar berbasis daring atau online. Program kerja yang tidak bisa dilakukan secara online dan mengharuskan mahasiswa beraktivitas fisik di luar ruangan, maka harus memperhatikan beberapa hal, terutama apabila mahasiswa yang berada dalam zona merah tidak diperkenankan melakukan aktivitas fisik di luar ruang, sehingga harus memaksimalkan program kerja secara daring. Bagi mahasiswa yang berada di daerah dengan zona oranye, kuning, dan hijau, diperbolehkan melaksanakan program kerja dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Wajib memakai alat pelindung diri, minimal memakai masker, membatasi jumlah peserta maksimal 10 orang, mengatur jarak antara peserta minimal 1,5 meter, dan setelah selesai kegiatan segera melaksanakan pembersihan diri sesuai standar kesehatan WHO. Untuk lebih jelasnya, dalam pelaksanaan KKN UNES BMC, mahasiswa diharuskan untuk 1. Melaksanakan KKN penuh dengan rasa tanggung jawab, sesuai dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan KKN UNES bersama melawan COVID. 2. Menjaga nama baik lembaga dan diri sendiri dengan menjaga sopan santun dan etika di lokasi kegiatan KKN. 3. Mentaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh UNES, Pusbang KKN LPPM UNES, serta aturan pemerintah daerah setempat. 4. Selalu berkoordinasi dengan dosen pendamping lapangan dalam persiapan, pelaksanaan, evaluasi, serta pelaporan kegiatan KKN. 5. Jika hendak melaksanakan kegiatan di luar program kerja yang sudah direncanakan, maka harus mendapat persetujuan dari DPL serta pihak setempat. Tertib administrasi dengan mengisi buku kerja individu dan menyelesaikan tagihan. Adapun berikut ini merupakan larangan selama pelaksanaan KKN UNES BMC adalah 1. Tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan. 2. Melakukan hoax dengan memproduksi atau menyebarkan informasi palsu. 3. Melakukan kerjasama atau melibatkan pihak lain dalam kegiatan tanpa sepengetahuan atau izin dari DPL serta pejabat setempat. 4. Melakukan perbuatan merugikan atau mencemarkan nama baik UNES serta nama baik pemerintah daerah dan lembaga mitra. 5. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut terjadi, maka menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
Jika mahasiswa dengan sengaja melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi mulai dari teguran sampai dengan pembatalan pelaksanaan KKN sesuai pelanggaran yang dilakukan. Selain peran aktif mahasiswa, peran dosen pendamping lapangan dalam program KKN UNES BMC ini juga sangat penting. Di awal kegiatan, DPL akan berperan besar dalam menentukan program kerja apa saja yang akan dilakukan oleh mahasiswa, baik program kerja yang bersifat individu maupun program kerja kelompok. Oleh karena itu, DPL hendaknya bijak dalam memilih dan menentukan program kerja tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan DPL KKN UNES BMC adalah 1. Esensi kegiatan. Perlu diperhatikan apakah kegiatan tersebut termasuk dalam kategori KKN BMC, yakni upaya untuk mencegah dan menghentikan penyebaran wabah COVID, serta upaya recovery masyarakat terdampak wabah COVID. 2. Mengutamakan protokol kesehatan. Dipastikan bahwa semua kegiatan yang dirancang bersama mahasiswa bisa dilakukan dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan. 3. Program kerja yang dirancang tidak memberatkan mahasiswa, baik dalam hal kesehatan, ekonomi, waktu, fisik, serta pikiran mahasiswa. 4. Pastikan program kerja yang dirancang bisa diukur, baik dari dampak kegiatan maupun produk luaran. Setelah menyepakati rancangan program kerja dengan mahasiswa, tugas DPL adalah memastikan semua proja tersebut terlaksana. Dalam pelaksanaan proja, pasti akan ditemukan kendala. Peran DPL akan sangat penting sebagai mitra diskusi untuk mencari penyelesaian terhadap kendala tersebut. Oleh karena itu, DPL dan mahasiswa harus bersinergi demi kelancaran pelaksanaan KKN UNES BMC. Peran penting DPL berikutnya adalah memastikan tercapainya luaran, baik yang individu maupun kelompok. Karena itu, menjadi salah satu dasar DPL dalam memberikan nilai kepada mahasiswa. Komunikasi antar DPL dan mahasiswa selama persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan progja dilakukan secara daring dengan memanfaatkan media sosial yang akan disepakati bersama. Sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis KKN UNES BMC, setiap mahasiswa diwajibkan memiliki 8 program kerja yang terdiri dari 3 program wajib yang sudah ditentukan oleh Pusbang KKN UNES, dan 5 program pilihan yang dirancang dan disepakati bersama dengan DPL. Berikut adalah program kerja wajib setiap mahasiswa. 1. Infografis data kegiatan Satgas COVID-19 Desa dan infografis mapping data COVID-19 melalui aplikasi Inaris Personal. 2. Pendampingan belajar dari rumah bagi anak sekolah di lingkungan domisili asal mahasiswa. 3. Pelatihan atau kegiatan budidaya tanaman, obat, sayur, atau buah di lingkungan domisili asal mahasiswa. Selain program kerja wajib individu, mahasiswa juga harus melakukan program kerja atau kegiatan lain. Berikut ini contoh kegiatan yang bisa dilakukan di antaranya: pembuatan media poster maupun media video edukasi COVID-19, PSBB atau physical distancing, media edukasi new normal, media edukasi pembuatan desinfektan, sosialisasi makanan bergizi. Selain contoh di atas, mahasiswa bisa mengusulkan program kerja lain yang masih relevan dan mendapat persetujuan DPL. Dalam setiap kelompok mahasiswa KKN di bawah bimbingan DPL juga wajib melaksanakan 2 program kerja kelompok. Meskipun program kerja kelompok, pelaksanaan kegiatan diupayakan bisa dilakukan secara daring, dan jika terpaksa harus melaksanakan secara luring, maka harus dilakukan dengan mengacu pada protokol kesehatan yang berlaku. Berikut adalah contoh kegiatan kelompok yang bisa dilakukan: pelatihan e-commerce, pelatihan keterampilan, pembuatan buku saku COVID-19, donasi alat kesehatan, membantu penyemprotan desinfektan, membuat buku profil desa, membuat video profil desa, branding produk desa. Selain contoh di atas, mahasiswa bisa mengusulkan program kerja kelompok yang masih relevan dengan tema KKN dan tentunya dengan kesepakatan DPL.